hadis ini, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Rasulullah dalam hadis ini, barang siapa yang senantiasa menempuh jalan yang di dalamnya untuk dia menuntut ilmu di dalam jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya nanti ketika berada di yaumil qiyamah. Ini hadirin, duduknya kita adalah duduk sedang menuntut ilmu. Yang berniat dari rumahnya, dari kantornya, dari tempatnya masing-masing, mau pergi ke masjid untuk niat menuntut ilmu, mudah kita langkahkan kaki kita untuk menuntut ilmu, insya Allah nanti di yaumil qiyamah jalan kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sampai menuju ke dalam surga. Semakin mudah langkah kaki kita, ringan langkah kaki kita untuk menuntut ilmu, semakin mudah juga langkah kaki kita akan diringankan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Lihat bagaimana apa yang dilakukan oleh para ulama kita terdahulu di dalam mereka berusaha untuk menuntut ilmu, hadirin. Apa yang kita lakukan ini gak ada apa-apanya. Kita ini menuntut ilmu apa sih yang capek? Keluar dari rumah naik mobil, naik motor. Kalau yang naik motor cuma kena panas sedikit, kena debu sedikit, selesai. Coba kita bayangkan bagaimana orang-orang di zaman dahulu, para imam-imam madhab kita ketika mereka berusaha untuk di dalam menuntut ilmu. Gak ada apa-apanya dengan apa yang kita lakukan. Makanya jangan heran kalau melihat bagaimana keadaannya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imamul Ghazali, Imam Syekh Abdul Qadir Jailani. Mereka orang-orang hebat. Kenapa? Mereka berjuang di dalam menuntut ilmu. Maka nanti insya Allah lihat, mereka adalah orang-orang yang paling dimudahkan langkah kakinya untuk masuk ke dalam surganya Allah. Al-Imam Syekh Abdul Qadir Jailani, itu beliau ketika masih kecil, di saat beliau mau menuntut ilmu, beliau minta izin sama ibunya, pamit mau pergi keluar kota untuk menuntut ilmu. Itu gak ada mobil dulu, hadirin. Motor gak ada. Bahkan mereka jalan kaki kemana-mana. Bagaimana lihat perjuangan mereka. Sampai-sampai ibunya bilang ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ini meminta izin sama ibunya untuk menuntut ilmu, Syekh Abdul Qadir dibilang sama ibunya bilang, nak, nanti kita jumpanya di surga ya, gak usah jumpa lagi di dunia. Ini kamu pergi sekarang, kita nanti jumpanya di surga, gak usah jumpa lagi di dunia. Artinya udah pasrah ketika anaknya diletakkan di dalam lembaga-lembaga pesantren kah, ya, ma'had, pondok-pondok. Udah pasrah, gak usah jumpa lagi pun gak apa-apa, yang penting nanti jumpanya di surga. Ini perlu untuk kita terapkan, hadirin. Kita kasih kepada anak kita pondok-pondok pesantren, tempat-tempat lembaga ilmu, kita berikan. Tapi udah, biarkan anak kita belajar. Jangan kita ganggu dengan kesibukan kita. Jangan kita ganggu konsentrasi mereka. Lihat bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani. Anaknya masih kecil waktu itu. Ibunya bilang, nanti ibu cuma berharap kita jumpa di surga, gak jumpa di dunia pun gak apa-apa. Kenapa? Orang yang mati dalam keadaan sedang menuntut ilmu, mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Orang yang dalam keadaan menuntut ilmu. Ini sekarang nih, kalau ada yang meninggal sekarang, yakin nanti dibangkitkan oleh Allah mati dengan para syuhada. Dibangkitkan oleh Allah dengan para orang-orang yang mati syahid di dalam perang fisabilillah. Kemuliaan yang besar. Bahkan dikatakan di dalam hadis Nabi SAW, kalaulah orang-orang yang mati syahid itu dibangkitkan kembali oleh Allah di dunia, maka dia tidak berharap mati untuk dalam keadaan berperang kedua kalinya. Yang dia harapkan adalah dia senantiasa berada di majelis ilmu dan dia mati di dalam majelis ilmu tersebut. Karena dia sudah melihat ketika dia sudah mati dalam keadaan syahid ini, hadirin. Matinya sudah dalam keadaan syahid. Dia sudah melihat apa yang Allah berikan kepada orang-orang yang mati sedang menuntut ilmu jauh lebih mulia dibandingkan orang yang mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Sehingga katanya, kalau mereka dibangkitkan oleh Allah kembali, maka mereka mengharapkan mereka gak mati lagi dalam keadaan syahid. Mereka matinya sedang dalam keadaan menuntut ilmu di jalan Allah. Kemuliaan yang begitu besar. Qal ala wa innal malaikah tad'u ajnataha li talibil ilm ridwan bima yasna. Lalu Nabi mengatakan, ketahuilah bahwasanya para malaikat itu meletakkan, membentangkan sayap-sayapnya itu kepada orang-orang yang sedang menuntut ilmu, talibul ilm ridwan bima yasna. Kenapa? Dijaga oleh malaikat karena malaikat sangat ridha dengan apa yang sedang mereka lakukan. Ini mata kita nggak lihat, hadirin, tapi coba kalau kita punya kelebihan
dibuka hijab kita oleh Allah, para malaikat sekarang sedang berebut untuk membentangkan sayap-sayapnya di atas kepala kita. Ridwan bima yasna, karena mereka ridha dengan apa yang sedang kita lakukan. Walimadadi jarat bihi aglamul ulama afdal 'indallah min dammi syuhada. Kata Nabi SAW, satu tinta, satu tetesan tinta yang dituliskan oleh orang-orang yang sedang menuntut ilmu di jalannya para ulama, di dalam majlisnya para ulama, itu lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan darahnya para syuhada. Hadirin, syuhada, orang yang mati dalam keadaan syahid, itu enggak dibolehkan untuk dimandikan. Kenapa? Darahnya itu akan menjadi saksi nanti di yaumil kiamah. Di yaumil kiamah darahnya akan menjadi saksi. Tapi lihat, kata Nabi SAW, tinta yang digunakan ketika kita menuntut ilmu itu jauh lebih mulia di sisi Allah dibandingkan darahnya para syuhada.